Film ini dirilis pada tahun 2018. Tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung saja yuk kita ke alur filmnya. Awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang suami yang baru saja pulang dari bekerja. Pria ini bernama John dan sang istri bernama Karen. Mereka tengah menonton berita di TV yang sedang menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja, karena sepertinya ada virus yang sedang menyebar. Di sini Karen ingin mengatakan bercerai kepada John, namun sepertinya ia belum bisa untuk mengatakannya. Rumah tangga mereka yang sedang tidak stabil karena Karen keguguran, dan hal itu membuat perubahan perasaan terhadap keduanya. Seperti terlihat, mereka tidur saja berjauhan. Dan keesokan harinya sebuah pesawat terjatuh di depan apartemen mereka. Juga ada virus yang tengah menyebar, dan itu membuat manusia yang terkena virus kehilangan akal pikiran dan juga hati nuraninya. Yang intinya mereka berubah menjadi zombie. Mereka pun melihat dari lantai atas bahwa di luar sedang terjadi hal yang mengerikan. Setelahnya mereka kembali menonton berita, dan di berita itu melaporkan bahwa infeksi virus ini sangat berbahaya dan juga disarankan untuk menghemat makanan. Sepertinya terlihat makanan mereka cuman bisa bertahan beberapa hari saja, dan di sini mereka mendapatkan sebuah ide, di mana idenya adalah merampas makanan tetangga. Mereka kembali mendengarkan berita, dan di berita itu mengatakan gunakan tanda X di jendelamu agar tim penyelamat kami bisa menemukanmu. Beberapa hari kemudian Karen mengambil lebih banyak barang dan juga makanan. Alasannya karena ia tidak tahu akan berapa lama lagi mereka terjebak seperti ini. Di sini Karen mengatakan hal yang paling diinginkan dalam hidup ini sudah tidak bisa dimilikinya lagi. Jadi maksudnya Karen ini sungguh sangat menginginkan seorang anak. Namun akibat keguguran itu ia tidak bisa lagi hamil. Namun John menyemangatinya, kita pasti bisa melewati semuanya. Lalu mereka pun berolahraga untuk tetap sehat sekaligus mempersiapkan diri dari zombie yang siapa tahu bisa masuk ke rumah mereka. Beberapa saat kemudian Karen merasakan ada seseorang di depan pintu mereka. Namun di saat ia membukanya, ternyata itu adalah sekumpulan zombie dan bukan tim penyelamat. Di sini Karen memperhatikan apa saja yang didapatnya saat mencari makanan. Ternyata mereka mendapatkan banyak obat-obatan yang bisa membuat mereka terbang melayang, atau bisa disebut nge-fly. Dan juga ia mendapatkan sebuah pistol. Setelah itu hari-hari mereka pun diisi dengan kegiatan olahraga, makan, tidur, bangun lagi, dan juga mengkonsumsi obat-obatan. Lalu mereka mendengar ada yang mengetuk pintu rumah mereka kembali. Di sini mereka sudah bersiap untuk menyerang mereka yang ada di balik pintu itu. Dan setelah dibuka pintunya, ternyata ada seorang kakek dan juga seorang wanita yang tengah meminta bantuan. Mereka mau masuk rumah John dan Karen. John pun memperbolehkan mereka masuk. Setelahnya mereka pun berdebat di dapur. Karena Karen bilang kalau kakek dan wanita itu pasti akan mempercepat habis makanan mereka berdua. Di sini Karen menyarankan mereka berdua untuk membersihkan tempat mereka atas imbalan makanan dan minuman, serta tempat tinggal yang sudah diberikan. Alasan Karen tidak menyuruh mereka pergi saja karena takut ada gosip dari tetangga jika mereka tidak menolong kakek dan wanita itu. Setelah malam harinya, John dan Karen pura-pura bercocok tanam dengan suara yang keras. Biar yang numpang di rumah mereka gak enak hati terus pergi dari rumah dengan sendirinya. Namun yang diharapkan tidak sesuai. Mereka juga membalasnya dengan pura-pura sedang bercocok tanam. Keesokan paginya Karen menyuruh mereka untuk bersih-bersih di rumah. Tapi di belakang mereka sebenarnya mereka tidak suka disuruh bersih-bersih rumah dan merencanakan untuk menyerang John dan Karen. Mereka merencanakan untuk melakukannya di malam hari, di saat mereka sedang beres-beres dan mau memberitahukan Karen. Ternyata di sini Karen dan John tertidur di sofa. Melihat itu sang kakek mengatakan, "Apakah kita lakukan sekarang?" Namun tiba-tiba Karen terbangun dari tidurnya dan mendengar apa yang dikatakan sang kakek. Si wanita itu pun dengan sigap membuat alasan dan mengatakan mau membuatkan John dan Karen kue sebagai ucapan terima kasih mereka yang telah diberi makan dan tempat tinggal. Setelah itu Karen pun mengatakan apa yang didengarnya itu kepada John saat di dapur.
Di sini Karen juga mempunyai rencana untuk mengatasi mereka. Ia membuatkan kue kepada mereka. Sang kakek pun terlihat sangat senang sekali, namun si wanita itu cukup curiga dengan kue itu. Tapi di sini akhirnya mereka berdua tetap memakannya. Dan tak lama kemudian mereka pun keracunan karena obat yang dimasukkan Karen itu terlalu berlebihan atau overdosis. Namun tak lama setelah mereka mati akibat keracunan, sang kakek dan wanita itu pun bangkit kembali. Ada apa ini? Jadi ternyata mereka ini sudah duluan terinfeksi virus di sini. Tetapi virus ini sedikit lama untuk membuat mereka menjadi zombie. Kemudian Karen pun menembak mereka berdua. Setelahnya mereka pun membuang mayatnya keluar dari rumah. Di saat mereka tertidur, di sini tim penyelamat sedang berpatroli untuk menyelamatkan orang yang masih terkurung. Namun gara-gara Karen dan John tertidur nyenyak, akhirnya mereka pun melewatkan kesempatan itu. Tibalah keesokan paginya, mereka terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan itu, bahkan dijadikan untuk sarapan. Mereka pun bercocok tanam di pagi hari. Setelah lelah, mereka pun akhirnya mandi. Beberapa hari kemudian, sebuah ketukan pintu terdengar kembali. Karen pun dengan cepat mendatanginya. Ia mengira itu adalah tim penyelamat. Namun saat dibukanya, ternyata mereka adalah orang-orang yang mau merampok dan juga merampas apa saja yang dimiliki John dan Karen untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi John mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa di sini selain Karen yang sangat berharga baginya. Dan setelah itu penjahat pun membawa Karen ke kamar. Ngapain itu ya? Karen pun mengatakan, baiklah. Tiba-tiba saat penjahat itu berbicara dengan temannya, ia berpaling sebentar. Dan pada saat itulah Karen menancapkan sebuah pisau di lehernya. Sadis banget. Dan kedua teman penjahat yang lainnya pun ditembak John dari belakang. Tubuh mereka pun dibawa dengan plastik dan dibuang. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai kehabisan stok makanan dan berencana untuk keluar dari rumah dengan mempersiapkan hal yang diperlukan untuk melawan para zombie di luar sana. Keesokan harinya tibalah waktu mereka untuk melawan para zombie itu. Di saat mereka mau keluar rumah, di sini Karen mengatakan bahwa dirinya sangat cinta kepada John. Dan keadaan itu membuat hubungan mereka menjadi semakin kuat. Setelahnya, suara pistol dan raungan zombie pun terdengar. Dan beberapa waktu kemudian, mereka balik lagi ke rumah. Sepertinya mereka berdua tidak cukup kuat untuk menghabisi dan melawan para zombie yang begitu banyak di luar sana. Di sini Karen menceritakan bahwa dirinya tergigit oleh zombie pada kakinya. Namun John berpikir untuk mengatasinya, biar Karen tetap bisa bertahan hidup meski sudah digigit. Beberapa waktu kemudian, Karen ingin meninggalkan John. Ia ingin pergi keluar karena sudah tidak tahan dengan rasa laparnya. Di saat ia belum keluar, John melihatnya dan mencegahnya. Di sini John mendapatkan sebuah ide. Ia berpikir untuk memberikan darahnya sebagai makanan kepada Karen. Karena sudah tidak tahan dengan rasa laparnya, Karen pun di sini mencoba untuk meminumnya. Dan benar saja, rasa lapar pun sudah terobati. Setelah mereka berbincang-bincang tentang masa depan, di mana mereka menghayal mempunyai 2 orang anak dan hidup bahagia sampai hari tua. Namun hal itu hanya membuat hati mereka senang dan bahagia untuk sesaat. Mereka tidak bisa merubah keadaan yang sudah menimpa mereka berdua. John pun kembali memberikan lebih banyak lagi darahnya untuk diminum Karen. Dan tibalah pada malam harinya, Karen dan John bercocok tanam dengan penuh semangat. Mantap nih bos. Keesokan paginya, di saat John bangun, Karen sudah tidak ada lagi di sampingnya. Dan ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan tentang isi hati Karen kepadanya. Di akhir tulisan, Karen menulis, ia ingin John mengakhiri mimpi buruknya. Di sini John mendapati Karen di sebuah kamar. Ia sungguh terkejut karena mendapati Karen yang sudah terantai dan sudah hilang kesadaran. Di dadanya tertulis, "Love me, kill me," yang artinya kalau kau mencintaiku, bunuh aku. Kemudian John pun mengambil sebuah pistol dan mengarahkannya kepada Karen. Namun tiba-tiba tim penyelamat datang dan membuka pintu rumah mereka. Mereka mendapati tanda X yang artinya ada yang meminta pertolongan dan masih hidup di dalam rumah. Tim penyelamat pun mencari di berbagai ruangan hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sungguh mengejutkan.
Mereka melihat dua zombie yang terikat di sebuah rantai dan juga lengan mereka dilakukan bersama. Jadi yang mereka lihat itu adalah cinta. Mereka pun akhirnya menghabisi John dan Karen yang sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun berakhir. Akhir film ini sungguh tak terduga ya. Ternyata John tak sanggup menembakkan pistol kepada Karen. Ia lebih memilih menjadi zombie bersama. Jadi sepanjang film ini cuma berada di dalam rumah. Namun meski begitu, film ini sungguh membuat perasaan kita terbawa ke dalam keadaan hening dan mencekam. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur filmnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalian. Dan sampai jumpa di alur film yang lainnya.